Lu bisa nyetir ya? Nyetirnya pakai kaki kiri apa kaki kanan? Kan kaki lu diamputasi, gimana nyetirnya? Halo, balik lagi sama gue Alvin, masih di channel Ayam Putih. Nah, hari ini gue lagi temenin istri gue untuk kontrol kandungan. Jadi udah masuk week 31 sekarang ini, jadi sekitar 2 minggu sekali gue udah harus ke dokter untuk kontrol. Soon to be a father. Nah, pagi ini gue ditemenin sama Kopian. Ini bukan endorse, tapi ini kebetulan brand gue sendiri. Gue jual secara online, bisa diakses di GoFood ataupun di GrabFood. Jadi bagi pecinta kopi, nggak cuman hanya kopi yang kekinian kayak kopi aren, kopi susu, itu kita ada. Kita juga menjual kopi single origin. Jadi bagi yang pecinta Arabica dengan flavor dari masing-masing bean-nya, bisa langsung cek di GrabFood atau GoFood Kopian. Jadi gue juga jual bakmi di sana, bakmi Mami Nancy X Kopian. Nanti gue kasih linknya atau gue kasih teksnya, jadi kalian bisa langsung order di sana. Nah, ini kopinya. Kebetulan gue suka banget sama yang single origin, jadi menurut gue itu enak. Nah, hari ini kita mau ngebahas mengenai nyetir mobil. Jadi banyak yang nanya ke gue, lu bisa nyetir ya? Nyetirnya pakai kaki kiri apa kaki kanan? Kan kaki lu diamputasi, gimana nyetirnya? Nah, banyak banget yang nanya ke gua mengenai cara nyetir. Sebenarnya pada prinsipnya seorang amputasi itu bisa nyetir baik menggunakan kaki yang sudah diamputasi ataupun kaki normalnya. Dan juga ada satu alat yang bisa membantu teman-teman difabel amputasi yang tidak bisa menyetir menggunakan kaki, bisa menggunakan tangan. Nah, kalau gua kebetulan menggunakan kaki kiri, dan kebetulan juga mobil yang gua pakai ini Matic guys, jadi lebih simple, pedalnya cuma 2, jadi gue tinggal geser kaki kiri gua. Nah, kenapa gua menggunakan kaki kiri? Karena pada awal gue belajar juga gue langsung menggunakan kaki kiri. Awalnya memang kagok. Pertama kali banget gue nyetir itu sempet ngeremnya itu agak susah, sekitar 1 atau 2 kali. Tapi setelah itu gue udah mulai terbiasa. Nah, mungkin banyak yang bertanya nih, lu pakai kaki kiri nggak susah ya? Nggak kagok ya? Karena gue aja pakai kaki kiri nyetir susah. Nah, kalau menurut pandangan gue, kenapa bagi teman-teman agak susah nih menggunakan kaki kiri, terutama bagi teman-teman yang normal ya, yang kedua kakinya masih ada. Karena kalau menurut gua, otak kita kayak memberikan rangsangan, lu kan ada kaki, maksudnya kakinya normal gitu, ya lu nyetir pakai kaki biasa lah gitu. Jadi otak kita memprevent untuk nyetir menggunakan kaki kiri. Nah, kalau gua, karena memang kaki kanan gue sudah diamputasi, jadi mau nggak mau gue harus menggunakan kaki kiri dan gue terbiasa. Pada prinsipnya sih seperti itu guys. Jadi menggunakan kaki kiri itu bisa-bisa aja, tapi bagi teman-teman yang tentunya normal, ya jangan menggunakan kaki kiri karena tentunya pasti akan kagok banget gitu. Nah, pakai kaki kanan bisa nggak? Gue bisa menggunakan kaki kanan. Dan nyetir manual bisa nggak? Gue juga bisa menggunakan mobil yang manual, bisa menggunakan kaki kiri ataupun kaki kanan. Tapi kalau menggunakan kaki kanan, tentunya kalau menurut gue agak sedikit lebih pegel, agak lebih capek. Capeknya itu bukan pada bagian kaki bawah ya, karena memang gue udah nggak ada kaki ya, tapi pada bagian paha. Kenapa bagian paha? Karena ketika kita menggerakkan kaki itu menjadi tumpuan untuk menggerakkan kaki kita. Jadinya otot yang di paha akan lebih cepat pegel, dan gue sedikit kurang nyaman aja kalau menggunakan kaki kanan. Nah, dan juga
bagi yang menggunakan kaki kanan atau yang menggunakan kaki yang sudah diamputasi, kalau menurut gua, berdasarkan pengalaman gua ya, nyetirnya itu akan lebih enak untuk yang jarak pedalnya itu cukup jauh atau lega. Karena gue pernah mencoba untuk menggunakan mobil yang hatchback, jadi jarak antara pedalnya dengan alasnya itu agak deket, jadi agak susah nih gerakin kaki yang kaki kanan gue. Nah, makanya kalau untuk mobil-mobil yang agak luas, ya mungkin seperti kayak Avanza, Xenia, itu bagi gua kalau misalkan nyetir menggunakan kaki palsu atau menggunakan prostetik itu nyaman-nyaman aja, cuman balik lagi akan lebih cepat pegel aja. Nah, kemudian tadi gue sempat mention juga menggunakan tools atau alat yang bisa nyetir menggunakan tangan. Jadi beberapa waktu lalu gue juga sempat posting mungkin di Instagram gue atau di Facebook gue, jadi bisa nyetir menggunakan alat di tangan. Jadi kita nyetir bisa menggunakan tangan. Jadi pedalnya itu berada di tangan, guys. Nah, nanti gue akan lampirkan videonya. Gue akan kasih lihat videonya. Jadi pedal itu ditaruh di bawah setir. Kemudian pedal untuk tangannya dikoneksikan atau disambungkan ke pedal kaki. Jadi misalkan kalau mau ngegas itu dengan cara diturunkan ke bawah, kemudian kalau mau ngerem ditekan ke dalam. Nah, jadi bagi terutama ini bagi mungkin teman-teman yang bukan hanya sekedar amputasi, bagi teman-teman yang mungkin polio atau kakinya lemah dua-duanya, tidak bisa nyetir, bisa menggunakan setir menggunakan tangan ini. Jadi waktu itu gue dipinjemin sama teman bokap. Dia itu seorang yang polio dan dia bisa nyetir kemana-mana dengan menggunakan alat tersebut. Jadi tidak menjadi halangan bagi seorang amputasi ataupun difabel apapun yang tidak bisa, yang kakinya lemah atau mungkin diamputasi, berhalangan untuk nyetir. Jadi bisa menggunakan alat tersebut, atau kayak gua yang diamputasi bisa menggunakan kaki kiri atau kaki kanannya atau salah satunya. Nah, jadi bagi teman-teman di luar sana yang diamputasi atau yang mungkin kayak gua dulu lagi persiapan untuk pengambilan keputusan untuk diamputasi, jangan takut. Yang pasti utamakan untuk kesehatan kalian. Untuk kehidupan setelah diamputasi, bagaimana kalian tetap bisa akan jalankan seperti layaknya mendekati orang normal. Gue nggak bilang full normal ya, karena seorang difabel atau yang sudah diamputasi taraf normalnya agak beda gitu. Tapi kita bisa mendekati teman-teman kita yang normal. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa jalan, bisa olahraga dan yang lain-lainnya, even nyetir. Nah, karena juga gue pernah dapat postingan atau sharingan dari beberapa teman-teman komunitas difabel amputasi, seorang supir truk yang double amputasi atau kedua kakinya itu diamputasi. Jadi tetap bisa nyetir bahkan nyetir truk, guys. Nyetir biasa aja itu udah bagi gue udah bersyukur banget, apalagi bisa nyetir truk yang cukup sulit menurut gue. Tapi kenyataannya bisa. So, bagi teman-teman yang di sana, balik lagi jangan takut, jangan sedih, karena kalian tetap akan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sekian video sharing dari gua, semoga bermanfaat. Dan kalau memang ini bermanfaat bagi kalian bisa share ke teman-teman kalian bisa share melalui sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk diklik subscribe dan juga hit loncengnya, karena nantinya juga gue akan tetap memberikan informasi seputar kehidupan sebagai seorang amputasi, sebagai cancer survivor. Ya, mungkin beberapa postingan yang lalu gue sempat ceritakan bahwa gue divonis lagi untuk kedua kalinya cancer, dan gue survive.
So, jangan lupa untuk subscribe dan hit loncengnya guys.